kita punya saudara sudah masuk ini, Pak Baik. Sebi. Ya. Hai, selamat malam, brother. Iya, Om selamat Sebi. malam semua. Selamat malam. Aduh, saya Selamat deg-degan malam, ini, Tuan Jubir. Bung Sebi. Kasih Pak Jeffrey bicara dulu. Nanti saya lanjut. Saya baru bangun ini. Tuan Jubir, saya sudah. Oh, pantas Tuan Jubir tidak masuk tuh yang saya isi saja. Jadi Tuan Jubir silakan lakukan Tuan pekerjaan. Hormat. Sudah isi juga sudah bagus karena saya sudah bilang Pak Yosua, saya kali sumur tadi, jadi saya capek, saya tertidur. Oh, Sorry. kasihan. Oh iya, dia jadi gali sumur tadi, kasihan. Jadi sorry Om Sebi. Saya ini deg-degan karena saya pikir, aduh Om Sebi nggak masuk ini, saya lagi dituduh-tuduh nanti orang ini bikin cerita-cerita macam-macam. Padahal kita sudah bicara bahwa dan ini ada liputannya semua. Om Sebi bicara dengan kasih data semua apa. Cuma saya nggak bisa tampilkan semua data itu karena keterbatasan. Pak Jeffrey lanjut bicara dulu, nanti saya sambung, saya mau tanubi lagi sedikit. Jadi karena semua pejuang. Oke, siap brother. Jadi kita lanjut dulu Om Jeff. Ya karena Pak Sebi lagi ini. Tapi orang rindu lihat dulu Om Jeffrey punya muka ini dulu, kasih tampil dulu sebentar ya. Ini Om Sebi aja tampil begini supaya kita rindu-rindu lihat dulu ini. Pak Bishop saya di hutan. lihat saya itu sama saja, lihat Tuan Sebi itu sama saja. Kami semua satu muka saja. Saya juga di hutan, tapi puji Tuhan, saya dapat solar panel sistem ini dari teman-teman. Selandia Baru, mereka bilang kamu tekan pilot, tapi kita ini pendukung utama dari dulu. Kita ini pendukung Papua Merdeka dari dulu, jadi kami punya kewajiban bantu karena juru bicara tidak punya power begitu. Power itu maksudnya listrik. Jadi masyarakat Selandia Baru bilang kami tetap mendukung Papua Merdeka, sekalipun kamu tekan pilot kami, begitu. Makanya pembunuhannya kita perlu klarifikasi baik-baik. Maksudnya saya ada lampu ini karena begitu ada bantuan dari Australia dan Selandia Baru. Oh, luar biasa. Hormat. Maksud saya begini, pemerintah tidak mendukung kami, tapi rakyatnya semua mendukung kami untuk merdeka. Supaya warga Indonesia perlu ketahui. Hormat. Ya. Silakan Pak Yuri lanjut. Jadi kalau dikatakan Om Sebi tadi bahwa ya mereka didukung oleh New Zealand. Nah, itu teori spekulasinya bisa jalan ini Pak Jeffrey, bahwa yang bunuh ndak mungkin TPNPB OPM karena mereka sendiri didukung oleh New Zealand gitu. Berarti ada pihak lain yang memang asal untuk menjatuhkan citra OPM. Ini spekulasi, ini teori konspirasi lagi nih. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal itu, Bung? Pak Bishop, saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa saat ini sekarang yang TNI Polri yang maksudkan bahwa KKB itu siapa? Kalau dia bilang KKB berarti itu KKB dari dia. Karena kami bukan KKB. TPNOPM itu bukan KKB. Kami sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Kami bergerak atas dasar konstitusi. Konstitusi itu pertama menghormati Tuhan, kedua manusia, ketiga semua ciptaan alam semesta yang kami hormati, dan konstitusi itu kami jalankan. Maka itu setiap perang TPNPB OPM, nanti juru bicara kami akan menjelaskan itu. Identitasnya siapa yang kami bunuh, mengapa kami bunuh. Itu secara profesional itu selalu dilaporkan kepada dunia. Dan pembunuhan ini yang terjadi pada pilot Glenn ini kalau TNI menyatakan bahwa KKB, maka TNI harus menyampaikan KKB itu siapa? Siapa KKB-nya? Itu pertanyaan penting. Maka itu kalau kita bicara dalam media-media seperti mainstream seperti begini, nanti seakan-akan TNI membuang spekulasi, kami balas lagi dengan spekulasi, tetapi tidak ada penyelesaiannya. Maka itu kami minta harus ada tim investigasi yang independen untuk barang ini harus diproses, ada penanggung jawabnya, dan siapa pelakunya itu bisa dicari dan dipertanggungjawabkan. Tapi memang hampir di seluruh pemberitaan Pak Jeff, Pak Sebi, itu mereka menyebutkan yang tembak itu KKB. Mereka nggak berani bicara TPNPB OPM.
Mungkin karena dorang tahu aturan hukum humaniter atas bahasan Maijen Sulaiman Ponte waktu selama paradoks Papua yang lalu. Jadi mereka dalam menindak mereka bilang KKB saja karena itu polisi. Karena kalau misalkan tentara yang melawan KKB ini kriminal bersenjata pelanggaran HAM. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang mereka perhitungkan. Akhirnya mereka bilang KKB saja. Tapi yang mereka maksud adalah TPNPB OPM. Tapi kalau bicara TPNPB OPM, itu yang saya bilang, ciri kerjanya TPNPB OPM dari awal kita sudah bahas, kita sudah lihat. Saya banyak dapat berita walaupun agak mengenaskan juga lihat, aduh, ya. Tetapi ada cirinya yang TPNPB kalau lakukan, misalkan kayak pembunuhan ini sekarang ini. Tapi ciri itu tidak terlihat pada kasus pilot Malcolm ini, Glenn Malcolm ini. Nah, itu gimana Pak Jeff? Ya, Pak Bishop sudah katakan, ciri kami kan jelas. Kami menghormati nilai-nilai kemanusiaan, kami dapat bunuh, nanti juru bicara kami akan menyatakan bahwa kami dapat bunuh. Kami bunuh mereka, nanti juru bicara kami akan menyatakan. Dan itu sudah nilai kami, standar kami, cara kerja kami, karena perjuangan kami ini perjuangan untuk merdeka dan berdaulat. Kami bukan kriminal, kami bukan teroris, kami bukan apapun spekulasi yang saat ini disampaikan oleh Indonesia. Ya. Itu banyak juga, Bram Goram juga mengatakan hal itu. Ini agak aneh, karena selama ini tidak, apalagi pembicaraan-pembicaraan di berbagai media, termasuk ulasan KNPB, Victor Yemo dalam tulisannya, dan juga Pak Sebi sudah jelaskan bahwa mereka sedang dalam upaya negosiasi bagaimana membebaskan Philips Martens berdasarkan rasa kemanusiaan juga, Pak Sebi tekankan itu. Jadi karena selama ini ditunggu respon baik dari pemerintah Indonesia tidak kunjung datang, akhirnya mereka ya tanda kutip kayak mengalah aja, ya sudahlah, yang penting kita tunjukkan kepada dunia kita bukan teroris kok. Kita mau melepaskan Philips Martin secara baik-baik kembali ke keluarganya, lalu dengan cara lain kita akan berjuang. Dan pertanyaan yang muncul, kalau misalkan memang TPNPB yang tangkap pilot Glenn ini dari New Zealand juga, kenapa nggak jadi dua saja, Sandra, kalau untuk memperkuat bargaining politik? Kalau misalkan TPNPB yang lakukan itu, kan bodoh sekali kalau TPNPB harus tembak mati satu New Zealand. Kenapa nggak dari dulu aja si Philips Martin ditembak mati? Itu analisis awam loh, tapi kan ini perlu dijelaskan. Pak Sebi, kalau Pak Sebi sudah siap bicara, atau masih mau tambah ubi goreng lagi boleh? Silakan. Cukup Bishop, sebelum Pak Sebi dia lanjut, saya mungkin sedikit saja karena saya mau lanjut keluar. Jadi Rocky Garung, kita mungkin harus tanya Rocky Garung. Rocky Garung itu bilang bahwa Rocky Gerung, jangan bikin Rocky Garung, nanti kepotong babi lagi salah nama, itu Gerung. Garung atau Gerung. Jadi dia sudah bilang bahwa pembuat hoax yang terbesar di negara ini itu pemerintah, Pak Bishop. Kita tidak usah baku tipu. Pemerintah punya media, pemerintah punya ini, punya itu, dan segala macam. Jadi pemerintah akan lakukan penipuan. Oleh sebab itu saya sedikit pesimis bahwa saat ini saksi-saksi mata itu ada di mana. Mereka saat ini mungkin sedang diinterogasi. Mereka saat ini mungkin sedang ditekan untuk menyampaikan sesuatu yang akan ikut apa yang pemerintah mau. Dan oleh sebab itu harus untuk membuka kasus ini harus ada tim investigasi yang independen. Itu pesan kami yang terakhir. Jadi terima kasih Pak Bishop. Tuan juru bicara silakan lanjut. Hormat. Pak Yosua, Pak Yefri jangan keluar dulu. Iya. Ya, silakan. Saya perlu bicara kenapa kita bebaskan pilot, itu kan Pak Yefri juga perlu dengar. Hormat. Ya. Oke, selamat malam semua warga Indonesia, dunia juga ada yang nonton. Ya. Ya, terima kasih untuk Pak Yosua kembali mengudara. Ya Pak. Ini diliput seluruh dunia Pak, diliput seluruh dunia ini, karena dari beberapa pihak teman-teman di luar negeri, kayak di Papua Nugini, kayak di Belanda, di Belgia, bahkan ada yang di Afrika Selatan, mereka menunggu ini. Jadi waktu ini mereka nonton semua ini Pak. Oke, lanjut Pak Sebi, sorry. Kami aminkan saja bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh KKB binaan Indonesia.
karena TNI Polri, karena kami bukan KKP, kami itu statusnya jelas, profilnya jelas, kami adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka. Kalau semua orang Indonesia, pemerintah, rakyat, dan kami dan seluruh dunia mengetahui, kita bisa lihat kan, punya referensi membaca semua berita itu di berita-berita media kredibel di seluruh dunia, di mana mereka selalu menulis bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari organisasi Papua Merdeka. Jadi bisa lihat tentang kasus pembunuhan ini, semua media dunia internasional, media kredibel. Oke, mereka menulis begitu. Lalu di akhir di bawah mereka selalu bilang di tempat ini terjadi karena akar masalahnya adalah aneksasi Papua ke Indonesia. Coba, benarkah tidak? Saya ingin dengar juga. Pak Yosua. Iya. Jadi Ya. kalau saya baca liputan itu rata-rata ya, bahkan dari liputan mana itu dibantah bahwa bahkan ada yang terang-terangan bilang military forces Indonesia yang melakukan pembunuhan terhadap pilot itu. Ya, cuman saya kan perlu membicarakan ini, makanya saya undang juga dari pihak Damai Kartens kalau mau masuk, itu bagus sekali untuk datang masuk di channel ini untuk berbicara, atau pihak seperti dari Jenderal Tampu Bolon yang sekarang menjabat Panglima Kodam wilayah gabungan, Kodam Gabungan wilayah 3, wilayah berapa itu? Ini kan ada jabatan baru setelah Otsus ini. Nah, beliau juga ikut. Nah, ini kan dari TNI Polri ini sekarang ini punya dua pendapat. Karena apa yang disampaikan oleh Bayu, Kombes Bayu sebagai juru bicara Damai Kartens dan disetujui oleh Brigjen Faisal Ramadhani sebagai komandan utama dari Damai Kartens, itu mengatakan, Pak Sebi, itu mayat dibakar, di helikopter dibakar semua, tapi dibantah oleh Jenderal TNI Letjen Richard Tampu Bolon bahwa tidak ada pembakaran. Nah, ini dua pihak saja ini bertentangan. Ya, ini nanti jadi saya bicara. Oke, lanjut. Itu dulu, Bung. Silakan. Ya, jadi saya sudah bilang, mereka bilang KKP itu sudah kita mengakui, benar. KKP itu adalah binaan TNI Polri. Begitu. Kalau kami bukan KKP. Masyarakat di seluruhnya sampai PBB mereka tahu kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu titik. Nanti saya jelaskan kenapa KKP yang bunuh. KKP yang bunuh itu artinya orang-orang Papua yang binaan Tentara Polisi Indonesia masuk bisa membunuh. Makanya itu berarti ya KKP. Jadi pernyataan mereka bagus. Yang kedua, pakai baju Susinoka. Jadi saya heran ini, dia yakinnya berani bicara sedini hari yang sama pembunuhan. Dia berani bicara seyakin-yakinnya, padahal dia penegak hukum. Penegak hukum itu selalu menggunakan praduga tak bersalah dalam melakukan investigasi, pemeriksaan, penangkapan itu semua tetap menggunakan praduga tak bersalah. Tapi tidak. Ini kan pakai baju Suseno. Ini dia seyakin-yakinnya. Bayu Suseno, Bayu. Ya, Bayu Suseno. Yakin-yakinnya dia mengatakan pilotnya dibunuh dan dibakar. Dibunuh dan dibakar dengan helikopter. Oke. Di sana kan kita bisa menganalisis. Kita bisa menganalisis bahwa itu sudah skenario. Konspirasi sudah setting. Jadi kami bisa curiga, mungkin eksekutor yang diperintahkannya sudah, mereka percaya bahwa eksekutornya sudah laksanakan hal yang sama. Dan dia sudah setting, maka dia berani bicara terbuka. Begini ternyata eksekutornya tidak laksanakan di lapangan. Ya mungkin eksekutornya dapat hukuman lagi. Karena tidak sesuai, begitu. Itu satu, kita bisa curiganya di situ. Karena dia berapi-api bicara, ternyata kita terima foto dan video itu helikopter tidak dibakar dan pilot juga tidak dibakar helikopter.
Maka di sana kita ambil kesimpulan bahwa ya itu kan sudah skenario. Jadi mau menyangkal kepada siapa. Kemudian dari belakang Baju Suseno mengklarifikasi bahwa dia bilang itu kursi belakangnya dibakar. Tidak, namanya helikopter, pesawat itu anti api itu musuh. Karena itu ada bahan bakar yang tinggi itu, bahan bakar Arthur ke Akas. Itu bensin saya disiramkan langsung menyala. Itu kan ada itu, dibakar itu tidak mungkin tersisa. Begitu. Iya, kayak kasus Egyanus Kogoya kemarin kan, Philips ditarik keluar dan dibakar. Itu semua jadi bangkainya kelihatan kan, divideokan lagi oleh Egyanus. Itu begitu. Jadi itu bagaimana macam anak kecil begitu. Anak kecil mau tipu orang tua kan, mau tipu siapa? Kita bilang ini tidak benar. Itu karena begini. Ya ini seperti anak kecil orang ini. Sebab ini orang ini tidak cocok untuk jadi juru bicara kepolisian atau sama Ikarden dan omong kosong saya itu. Itu begitu. Oke. Jadi saya tarik kembali ke pembebasan. Ini ada saksi Pak Sebi. Ini ada saksi. Ini ada saksi diwawancarai oleh polisi dan Jenderal Richard Tampu-Bolon ini. Ya. Jadi dia bilang memang KKB. Cuma kan banyak teman-teman pertanyakan, dari mana ini orang tahu itu KKB, yang mana TPNPB, dan apa indikasinya kalau ini si Alam Papua bilang saksi itu tertekan dengan tindakan TNI Polri sehingga mereka ngomong tidak sebenarnya. Menurut Anda gimana? Ya, saya mau kasih tahu terus terang saja supaya sekarang begini, saya sudah bilang kami TPN itu punya komando. Kita punya komando, jadi komando itu dikontrol. Komando ini, Kodam ini punya wilayah di sini, ada batalionnya. Dari batalion di bawah itu kombi, peleton. Jadi semua itu kami punya sistem struktur. Dan kami sampai hari ini belum terima laporan dari sistem struktur ini. Itu karena kita punya kebiasaan, saya pikir semua orang Indonesia termasuk Pak Yosua kan tahu. Kami tuh hari ini perang, hari ini juga umumkan. Begitu. Kami dibunuh, hari ini juga kami umumkan. Kami bunuh, hari ini juga kami umumkan. Karena kita punya sistem ini media sistem. Media sistem ini saya bilang, zaman dulu itu tentara polisi bunuh, kami punya orang banyak. Operasi militer dari 63 sampai sekian tahun, 60 tahun. Tapi mulai 2000 itu mulai 2001, mulai 2003, 2004, 2000, pokoknya mulai 2000 itu zaman masuk teknologi. Jadi teknologi itu saya masih ingat Mahkota Buni waktu di depan kantor pos Abepura, waktu dia pidato terakhir kita demo besar itu dia bilang, terima kasih Indonesia kamu bawa masuk Telkomsel di sini, maka masalah Papua tidak akan kamu sembunyikan lagi seperti dulu. Begitu. Jadi sekarang ini zaman teknologi dan kami yang berjuang ini hampir rata-rata sudah sekolah, maka kami punya sistem media. Media itu artinya pejuang kami yang bisa mampu bekerja untuk membuat laporan, mereka ada di sana, di markas-markas. Jadi mereka itulah yang akan mengirimkan laporan ke manajemen markas pusat untuk kami mengumumkan. Jadi kita punya sisi manajemen itu, kita juga, Anda pikir kami ini orang hutan, jadi tidak profesional. Kami profesional, kami juga sudah sekolah. Indonesia sudah ajar kami sekolah. Sampai kami disuruh paksa hafal Pancasila sampai lagu-lagu ke sejarah. Kami tidak punya sejarah itu, tapi paksa ya, kita terpaksa ikut dulu. Itu begitu. Sehingga
besar kemungkinan itu saya sudah bilang KKB yang bunuh. Kalau kami, organisasi kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu belum ada laporan sampai sekarang hari kelima ya, Pak Yosua. Iya, iya. Berarti Ya, clear ya, ya, Pak. KKB, Ya, maka KKB itu bukan OPM ya? itu bukan OPM, itu binaan TNI Polri itu yang bilang KKP. Begitu. Binaan Ya, TNI Polri, KKB itu, ya. wah. Itu mereka juga termasuk KKP karena begini, kami terus terang saja, Papua itu kan berdasarkan piagam PBB, Belanda sudah mempersiapkan kemerdekaan, mengumumkan embrio negara dari bentuk parlemen sampai embrio negara itu kan 1 Desember 61. Semua itu sangat jelas. Maka Soekarno dalam pidatonya tanggal 19 November tahun 1961 di alun-alun utara kota Yogyakarta, 19 Desember. Dia berpidato bahwa, ya, hai para tukang ojek, abang-abang becak, semuanya bangkit dan mendapatkan relawan untuk pergi rebut kembali kemerdekaan Papua Barat, negara boneka buatan Belanda. Itu kan pengakuan seorang presiden pertama Republik Indonesia, dia mengaku kami punya negara. Maka kami sudah merdeka, tapi Indonesia dengan licik atas dukungan Amerika manipulatif mereka masuk di Papua. Itu sebagai pencuri, penjahat dan kriminal ya. KKP mereka sangat jelas. Pak Yefri ada kan? Bagaimana Pak Piso? Sudah jelas. Iya. Jadi siapa mau menyangkal? Catatan itu lengkap. Ya, jadi KKP itu mereka TNI Polri dengan kelompok binaannya orang-orang Papua. Jadi di Papua itu kami ada maksudnya pembunuhan terjadi dari kelompok siapa? Kelompok kami yang TPNPB itu jelas kami punya struktur semua. Begitu. Kalau yang tidak masuk dalam struktur kami, klaim ini, klaim itu, berarti ya mereka mungkin bagian dari KKP binaan TNI Polri itu. Begitu. Kira-kira ya, jelas. Jadi Roma Koibur juga bilang itu mungkin KKB yang bukan OPM, tapi pakai nama OPM atau TPNPB. Ya itu udah clear dijelaskan sama Pak Sebi. Nah, jadi Pak Sebi, Pak Jeffrey, ini kan masyarakat dunia perlu tahu karena sekarang ini terjadi horor di Papua ini. Horor itu kenapa? Ada orang mati tapi tidak jelas siapa yang bunuh. Ya, cuma dikasih tahu KKB. Ya KKB kalau dimaksudkan itu TPNPB OPM oleh Damai Kartens, berarti ini yang seperti Bung Sebi bilang itu penipuan, hoax, ya yang Pak Sebi bilang bahwa kalau mereka menganggap kami TPNPB OPM yang melakukan dan mereka sebut itu KKB, itu berarti hoax yang mereka sedang sebarkan. Bagaimana? Ya, itu hoax. Jadi saya lanjut kembali, saya tarik kembali karena Pak Jeffrey jangan sampai dia keluar. Jadi kita membahaskan ini, kami ini selisih pendapat, diplomat kami semua selama ini sampai saya sendiri frustrasi bukan main-main. Dan saya frustrasi itu tanggal 26 Juni tahun ini itu saya putuskan, saya mengirim audio voice ke tim kami dan diplomat Abu Amarusro bahwa saya dengan Kepala Staf Umum mengundurkan diri dari kasus pilot, dan diplomat Agogo dengan timnya bisa bicara tentang pilot itu dengan Selandia Baru dan Indonesia. Saya sudah umumkan, tapi tanggal 6 Juli itu saya mimpi begini, saya ke Panglima Kianus karena Panglima bilang kami sudah dekat, jadi bicara coba datang cek kita mau bebaskan pilot. Saya dengan Kepala Staf Majen Teriano Sato kami pergi ke Lugama dalam mimpi ini. Lalu pasukan mereka kurung pilot Philip McMartin ini dalam kaca macam akuarium begitu. Lalu saya bilang bagaimana kamu pasukan kurung dia dalam akuarium kaca rumah kaca. Dia tidak bisa dapat angin. Saya bilang, di atas kami kasih kosong tidak dapat angin. Mereka bilang, oke. Jadi mereka bilang, kami buka pintu, lihat pilot dulu. Mereka buka pintu, saya lihat pilot, dan kami bilang, oke, kami datang jemput, tapi tunggu Panglima Kianus datang. Dia ada di tempat lain, saya bilang begitu.
di tempat lain. Maka setelah saya mimpi, saya kembali panggil Oscar, juga kepala staf semua. Kami rapat, saya cabut pernyataan audio voice yang saya keluarkan itu, dan saya bilang kami kembali kerja untuk segera bebaskan pilot. Dan tim lobby, ya, kita mengirim tim lobby lagi ke Panglima Gianus pada bulan Juli setelah saya mimpi. Dan hasilnya Panglima dia telepon sendiri tanggal 3 Agustus kemarin. Dan dalam itu kami dua bicara 30 menit. Dan dia bilang untuk memperkuat itu jangan sampai pejuang lain pikir juru bicara sendiri, maka dia bilang saya akan bikin video dan audio voice saya mengirim untuk bisa bebaskan. Jadi beliau bilang, oke, semua beda pendapat selama ini bersatu dan kita bebaskan pilot. Makanya saya bilang Pak Jeffrey jangan keluar dulu, tunggu. Jadi kita semua nanti besok ini kita satukan pikiran dan bebaskan pilot begitu. Semua kerjasama, kita minta dukungan dari semua pihak untuk bagaimana bebaskan pilot. Jadi niat baik kami ini, makanya kami curiga. Kami curiga itu begini, karena selama ini jangan salah, masyarakat Indonesia dengar ya, bisa dengar dan catat baik-baik. Tentara polisi Indonesia di Papua Damai Karen ini habis uang bukan sedikit. Uang take payment, masyarakat punya pajak-pajak Indonesia itu mereka habiskan triliunan rupiah selama 1 tahun 8 bulan ini. Karena mereka harus bayar orang ini, kasih uang ini masuk keluar, toko gereja, toko masyarakat, pemerintah juga keluar masuk, dan kelompok lain saya tidak tahu dari negara mana juga masuk di sana. Saya dengar orang bule satu lagi masuk di sana 2 kali, begitu. Jadi bukan main, mereka sudah kasih habis uang. Sementara tiba-tiba kami mengumumkan siap bebaskan pilot demi kemanusiaan. Dan itu kami kenapa mengumumkan begitu? Saya sudah jelaskan kepada Panglima TPNPP Kodam 3 Dugama, Brigadir Jenderal Egyanus Koya, bahwa untung rugi kita menahan pilot ini. Jadi kalau dia mati, kita untung rugi, semua itu saya jelaskan. Kita rugi sekian persen. Saya sudah jelaskan. Sekalipun dia melanggar larangan kami, dia memasuki wilayah larangan kami, tapi kalau dia mati kita dapat untung atau ruginya seperti ini. Saya sudah jelaskan dalam 30 menit itu, maka Panglima dan pasukan mengerti. Mereka bilang oke, sudah kami rekomendasikan juru bicara keluarkan proposal untuk pembebasan pilot. Maka saya bilang bagaimana kita bebaskan pilot, tertutup atau terbuka? Dia bilang terbuka. Tolong Jubir mediakan, umumkan di publik. Maka saya umumkan langsung juga hari itu. Ya, jadi niat baik TPN ini kami anggap dinodai, dan ini adalah skenario untuk supaya menggagalkan niat baik kami untuk bebaskan pilot yang kami masih sandra. Oke, itu. Jadi pertanyaan lagi, bagaimana pilot orang Selandia Baru kami masih sandra? Masih ada pilot Selandia Baru lagi yang masih merajalela di sini, di wilayah yang sama. Ini kan perlu diselidiki. Makanya investigasi independen itu perlu ada. Begitu. Ya itu intinya begitu. Pak Yevni sudah ada, saya bilang yang keluar karena saya jelaskan itu supaya jangan saling curiga. Ya, sebelum Pak Jeff, Pak Sebi kan bilang by phone bahwa sudah menjalin hubungan juga dengan tim negosiasi dari Menko Polhukam, kalau saya nggak salah bicara seperti itu. Bisa dijelaskan, Bung, bahwa kan juru nego ini kan ada juga dari pihak-pihak TPN PBOPM dalam rangka melepaskan Philips Martins ya. Ada orang. Nah, gimana? Silakan bisa dijelaskan, Pak. Ya, kami terus terang saja, kami bekerja selama 1 tahun 8 bulan. Kami melakukan komunikasi tingkat tinggi. Pertemuan tingkat tinggi itu kami lakukan, artinya dengan delegasi Selandia Baru yang kita tidak pernah bongkar, tapi terpaksa kita bongkar juga. Semua kami lakukan, dan kami membentuk tim fasilitator dari internasional. Ya, dalam tim fasilitator itu ada yang lobby Indonesia, itu artinya bagian yang kita tugaskan siapa lobby Indonesia, siapa lobby Selandia Baru, semua itu kami punya.
Maka yang bagian lobi Indonesia itu terakhir mereka pertemuan di Singapura. Saya diundang, tapi saya bilang saya juru bicara. Saya salah satu pimpinan TPN, maka saya tidak akan hadir kalau pertemuan-pertemuan yang Indonesia tidak dimediasi oleh pihak mediator yang netral dari pihak ketiga. Jadi saya menolak itu. Saya menolak. Artinya baca apa ini? Menko Polhukam baru ini siapa namanya itu? Pak Yosua. Halo? Jenderal Hadi, Pak. Sorry, saya lagi ini. Ya, saya pikir Pak Hadi itu niat baik karena dia bisa mengajak bicara untuk bebaskan pilot ini. Dia setuju. Tapi kemarin saya lihat pernyataan dia bilang dia mengutuk KKB, kan dia mengutuk diri sendiri. Begitu. Jadi fasilitator kami sudah bicara dengan Pak Hadi, Menko Polhukam. Ya hasilnya pertemuan Singapura itu kan diplomat kami Akaubo yang pergi. Saya bilang saya pemimpin. Jadi kalau saya dimediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk tatap muka dengan Indonesia bisa. Tidak, karena itu musuh bukan teman. Saya bilang begitu. Jadi saya tidak pergi. Oke, dan maksud saya tuh Pace dia punya niat baik ada Menko Polhukam sekarang. Tidak seperti Luhur yang rasis itu selalu menghina kami. Begitu. Dia ini seorang ya Mahfud MD. Ya, Mahfud MD dengan Luhur Panjaitan yang suka menghina kami itu dua orang itu. Jadi tidak seperti itu. Yang Menko Polhukam baru ini dia bilang dia niat baik, dia setuju kita bicara untuk bebaskan pilot. Makanya pertemuan tuh mereka sudah lakukan. Saya tidak pergi. Delegasi 3 orang berbicara dengan Indonesia, ada Departemen Kepolisian Republik Indonesia, delegasinya ada dari Panglima TNI, ada dari Menko Polhukam, dan ada dari ini staf khusus Presiden Joko Widodo. Ya, ini rahasia sudah dilakukan, tapi saya bongkar karena mereka bunuh pilot ini termasuk menghalangi. Sementara pemerintah setuju. Oke, makanya dalam 4 hari ini kan banyak wartawan tanya saya, kalau TNI Polri tidak setuju kamu bebaskan pilot masuk di sana, di mana masuk bagaimana? Saya bilang negara bukan dipimpin oleh militer, negara itu dipimpin oleh pemerintah, badan eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kalau barang pemerintah sudah putuskan, maka tentara sebagai pagar negara, keamanan mereka laksanakan. Jadi kami harap tentara polisi juga berjiwa besar untuk membantu kami pengamanan wilayah itu untuk kita bebaskan pilot. Saya bilang begitu. Tapi jelas-jelas kami bisa curiga itu karena saya bilang tentara polisi Tamekarta ini keluarkan uang triliunan selama 1 tahun 8 bulan. Maka mereka bisa frustrasi, stres. Kalau kami bebaskan pilot dengan cara kami demi kemanusiaan, karena kita menghargai orang-orang kami yang mendukung kami. Warga negara Selandia Baru Australia itu mayoritas rakyatnya mendukung kami. Tapi pemerintah itu masih bersenang-senang dengan Indonesia karena pikir hubungan bilateral dan lain-lain begitu. Tapi suatu ketika akan berubah. Kami percaya itu. Oleh karena itu mereka frustrasi, mereka kan bisa bikin skenario supaya gagalkan ini pembebasan pilot, dua-dua mati supaya mereka pikir salahkan TPN supaya tidak boleh ada dukungan internasional. Ini permainan paling cengeng, jadi macam anak-anak kecil begitu. Oh, jadi menurut Pak Sebi dugaannya bahwa Satgas Damai Kartens ini tidak mau kalau pilot itu dibebaskan ya. Jadi mereka melakukan tindakan seperti ini. Kan kita kan niat baik mengumumkan, tapi Baju Suseno dengan timnya kan mereka mengatakan mereka tidak percaya. Kau tidak percaya bagaimana? Karena Indonesia dan Selandia Baru selama 1 tahun 8 bulan tidak mampu berbicara dengan kami untuk bebaskan pilot selama 1 tahun 8 bulan. Damai Kartens termasuk tidak mampu bebaskan pilot melalui operasi militer. Paham? Jadi kalau kita bebaskan maka mereka terpukul lah. Waduh, begitu. Wah, heboh-hebohkan Damai Kartens bisa bebaskan pilot. Tapi mana konyol? Pasukannya dilipas habis oleh pasukan TPN, pasukan-pasukan elit. Senjata direbut.
Ya, mereka kan bisa frustrasi luar biasa punya. Maka mereka bisa bikin skenario ini. Itu penilaian kami. Jadi perlu investigasi menyeluruh oleh tim independen supaya semua ini dikelirkan, termasuk orang New Zealand ini. Kenapa kami tahan pilot New Zealand? Pilot New Zealand juga yang masuk di wilayah yang sama, dan sejak kapan dia kerja di perusahaan itu? Karena begitu kami sandera pilot, tentara polisi baru pemerintah orang banyak dikirim ke Timika untuk kerjasama dengan tentara polisi untuk bebaskan pilot ini yang kami tahan. Ya ini perlu semua diinvestigasi, melidiki. Begitu status dari pilot ini juga. Nah, ini yang Pak Sebi katakan, semua kan termasuk istilahnya sebenarnya di Mimika itu daerah kekuasaan Freeport dan Kopassus. Jadi Ya. bahkan TPNPB OPM di sana itu boleh dikata hampir nihil. Tidak ada yang bekerja di sana, tapi kemudian dituduh bahwa mereka yang melakukan pembunuhan ini. Tapi ya untung mereka tidak pakai istilah TPNPB, tapi pakai istilah KKB. Jadi Ya, itu yang ya orang maka banyak TPNPB bertanya-tanya. tidak belum kena sampai hari ini juga. Juga kami terus terang kan, kalau ada laporan kita ini berjuang untuk kebenaran, lepaskan umat Tuhan di atas negeri kami, menyelamatkan karya ciptaan Tuhan di atas negeri kami. Jadi kami tidak biasa berbohong seperti Bayu Suseno dan teman-temannya. Kami selalu berbicara jujur. Jadi berbicara jujur. Oleh karena itu kami tidak bisa, kalau pasukan kami yang bunuh ya kami pasti sudah sampaikan. Ya risiko kami dihina, dihasut, dihina, direndahkan tidak masalah. Yang penting kita bisa umumkan alasan ini, begitu. Kan alasan-alasan juga kan bisa masuk akal. Ini hukum. Tapi sampai hari ini belum ada laporan TPN, ini masalahnya. Tidak tahu, Pak Yefri dapat laporan, juga tidak tahu. Tapi kami sendiri di mana belum ada laporan sampai hari ini. Ya, Om Jeff, tanggapin soal ini, perkembangan soal banyaknya hoax, proksi dan sebagainya, dan juga persoalan yang istilah yang masih saja simpang siur itu. Bisa ditegaskan kembali Pak Jeffrey Bomana, Ketua UPM. Silakan Pak. Baik, Bapak Bishop dan Tuan Jubir. Jadi asumsi dan prediksi yang sudah disampaikan oleh Tuan Juru Bicara itu sangat tepat sekali, karena kita tahu ini bukan Pak Bishop, kan kita semua sama-sama kepala sakit ini soal bebaskan Philip Martin ini. Kami dari pihak TPNPB OPM kami sudah berjuang untuk, kami dari awal sudah bilang bahwa kami sangat menghormati itu kemanusiaan. Kami menjaga Philip Martin itu seperti telur. Kami menjaga dari ancaman TNI Polri, dari ancaman perang, kami menjaga dia. Nanti dia sendiri keluar, ketika dia keluar ke internasional dan dia akan berikan kesaksian bahwa apa itu TPNPB dan OPM, apa itu kami, itu nanti Philip Martin akan sampaikan ke dunia internasional. Kami bikin dia tidak baik, kami pernah intimidasi dia, kami pernah toca, atau kami pernah mutilasi dia atau apa, itu nanti dia sendiri keluar dan dia akan sampaikan itu. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Tuan Jubir itu sangat tepat, bahwa dari proses ini tarik menarik sampai segala macam itu bukan sedikit. Kami yakin pemerintah Indonesia yang saat malam ini ada ikuti pembicaraan kami sendiri sudah tahu berapa uang yang sudah dikeluarkan itu. Kasih ke kelompok ini, kelompok itu, terlalu banyak orang. Pak Bishop, itu bukan sedikit. Dalam 1 tahun 8 bulan ini saya lihat ada beberapa jenderal sudah naik pangkat terlalu cepat itu. Pangkat-pangkat penipuan itu. Itu Kapolda lagi melakukan penipuan sampai bilang 5 miliar mau diberikan ke Tuan Egyanus. Kemudian kasus yang menggagalkan rencana yang sudah dibangun, yang kita sudah bicarakan bahwa sudah sampai pada mekanisme, bahkan negara sudah ditetapkan negara mana yang untuk tempat membebaskan Philip Martin. Tapi tiba-tiba muncul 5 miliar rupiah yang bikin sakit hati semua orang TPN, karena dengan 5 miliar itu menjatuhkan citra bahwa mereka dianggap teroris dan mafia yang memang menyandra untuk uang. Nah itu akhirnya batal lagi tuh. Padahal
sudah mekanismenya begitu rupa. Oke, silakan Pak Jeff. Ditambah lagi dengan Faisal Ramadeni, DPO kan saya dengan Tuan Jubir, kok siapa? Jadi kami baku DPO kan, kami juga balik DPO kan dia lagi. Anda siapa DPO kan kami di atas tanah yang Tuhan kasih sama kami nih. Jadi kami kan langsung secara lantang sampaikan bahwa kami tidak akui itu kau punya undang-undang gitu. Kami balik DPO kan kau lagi. Di mana pasukan kami ketemu Faisal Ramadeni, tembak dia kasih mati. Jadi ini kan di mana kami melihat bahwa ada sebuah proses yang mereka sedang mencoba memanipulasi semua barang ini. Jadi ketika Tuan Jubir dan Tuan Panglima Kodam 3 menyampaikan bahwa akan disampaikan pembebasan itu pukulan telat. Semua kaget itu. Semua kaget, ini kalau setelah dibebaskan ini, setelah Pace ini dia bebas, nanti apa yang akan terjadi begitu. Ternyata semua spekulasi apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia selama ini terhadap TPNOPM ini, semua akan hancur lebur. Jadi kami melihat itu sangat jelas. Jadi prediksi yang sudah disampaikan oleh Tuan Jubir bahwa kami melepaskan ini, kemudian ada skenario lain untuk gagalkan rencana pelepasan Sandra, ini asumsinya sangat kuat. Oleh sebab itu kita harus bentuk tim investigasi yang independen. Pak Bishop, ini tamparan besar bagi Prabowo dan Jokowi. Ini bukan main-main. Pemerintah New Zealand itu partner yang terdekat untuk pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia harus menghormati itikat baik dari kami. Kami TPNOPM kami sudah menyampaikan itikat baik kami untuk bentuk tim investigasi yang independen. Ini harus dibentuk. Kalau betul-betul Indonesia negara demokrasi, negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, buktikan bentuk tim independen. Dan kita lihat di mana kebenarannya. Apakah itu KKB proksi dari TNI Polri yang bikin, atau siapa yang bikin? Kami akan cek di situ. Mungkin demikian Pak Bishop. Oke. Teman-teman yang lain kalau mau masuk silakan ya. Ini kebetulan ada bersama-sama. Ini satu peristiwa yang bagi orang Papua anugerah karena merindukan lihat pemimpin-pemimpin mereka bersatu seperti ini. Dan malam ini puji Tuhan lewat Paradoks Papua, Pak Jeffrey dengan Pak Sebi begitu rukun dan kita senang. Orang-orang Papua sangat senang Pak melihat pemimpinnya bersatu untuk memperjuangkan rakyatnya. Gitu. Pak Bishop, sebelum semua teman-teman yang mau tanggapi, saya tambahkan dulu. Oke, tadi sudah lengkap. Yang saya tambahkan lagi, kita punya pengalaman kasus pembunuhan karyawan Freeport di Kuala Kencana itu tanggal 30 Maret tahun 2020. Di sana juga orang Selandia Baru dibunuh. Maka itu kita itu pengalaman. Jadi mereka bilang TPN yang bunuh benar semuanya, tapi setelah 3 tahun saya diterima laporan itu terpercaya karena dalam kasus itu mereka menangkap seseorang, dimasukkan di penjara. Dia keluar penjara setelah 3 tahun vonis karena kasus pembunuhan itu. Karena dia tidak terlibat, dia dirugikan benar-benar. Dan dia bilang lapor ke saya bahwa itu anggota TPN itu ada kerjasama dengan TNI Polri, baru mereka bisa masuk karena Kuala Kencana keamanannya kan ketat Freeport ini. Tapi bisa masuk. Oke, setelah itu anggota TPNOPM itu mereka undang lagi masuk kota Timika, lalu mereka bunuh dia lagi. Kami kan punya data. Jadi untuk menghilangkan saksi dan pelaku. Jadinya kalau suatu ketika ketahuan, nanti Indonesia malulah begitu. Jadi pengalaman ini ada, makanya kami tidak bisa percaya pembunuhan pilot helikopter yang Selandia Baru ini kedua kali ini. Yang pertama itu 2020 saya sudah bilang tanggal 30 Maret tahun 2020. Kami kan punya data referensi semua lengkap. Jadi siapa mau tipu siapa? Saya sudah bilang kami sudah sekolah, kami punya sistem filing. Jadi kita kembali buka arsip begitu. Jadi kasus ini sama juga dengan kasus Timika.
3 tahun kemudian saya dilaporkan bahwa itu terjadi permainan begitu. Jadi KKP tadi binaan TNI Polri yang tembak, pilot itu, pilot lagi Selandia Baru yang tahun 2020. Sekarang yang ini, makanya jangan terlalu menuduh lah. Media-media Indonesia juga menuduh kami mengikuti tuduhan yang tidak benar. Artinya kepolisian kan penegak hukum, dia masih menggunakan praduga tak bersalah, membuktikan, menginvestigasi, menyeluruh. Yang kejanggalan berikutnya begini, kalau dibilang mati, maka ya pemerintah lipatkan, tokoh gereja lipatkan, tokoh masyarakat di sana lipatkan, sama-sama dengan tim TNI Polri turun jemput jenazah. Tapi tidak, tentara polisi turun sendiri. Lalu nakes-nakes itu dikirim. Jadi tentara polisi Indonesia, pemerintah tidak bisa justifikasi dengan ini kerja kemanusiaan. Jadi nakes, jadi begini, begitu. Itu cengeng, ngomong kosong. Jadi tidak bisa. You cannot justify by any reason. Begitu. Tidak bisa membenarkan diri dengan alasan apapun yang tidak masuk akal. Begitu. Hormat, karena kebiasaan mereka begitu. Alasan nakes, omong kosong, itu skenario saja. Nah, Oke, ini yang silakan. dibilang sama, jadi skenario, ini yang dibilang sama KS Kamus Spesial itu, ada di bawah ini. Skenario oleh TNI atau Polri itu, contoh kasus Vina, belum selesai sampai sekarang, udah tahu penyakitnya pemerintah. Jadi ini juga kemungkinan beberapa teman juga berkata bahwa ini mungkin pengalihan isu saja karena polisi sudah mulai kewalahan karena ini kasus Vina memberatkan mereka, mendiskreditkan mereka dan mengungkapkan ketidakprofesionalitasan Polri dan lain sebagainya, termasuk judi online dan lain sebagainya. Sehingga di Papua ini dibikin masalah supaya apalah macam-macam. Tapi itu kan semua praduga. Ya, tetapi apa fakta-fakta yang Pak Sebi bicara ini kan ini data yang waduh, kalau sampai ini terus terjadi seperti ini, wow, ini dunia internasional benar-benar bisa mengecam habis Indonesia ini. Dan ya, ke depan kira-kira bagaimana Pak Jeffrey? Ini apa yang ingin disampaikan sebenarnya ini kalau untuk kasus ini penyelesaiannya? Silakan Pak Jeff. Ini ada teman mau masuk juga. Nevelin, selamat malam. Nevelin, kok masuk ini Nevelin? Ya benar, selamat malam juga. Iya, selamat malam. Bagaimana kawan? Saya sedikit tanggapi. Sebelumnya selamat malam untuk senior kami, Sebi Sabong dengan Jeffrey Pawa. Selamat malam. Hormat, selamat malam. Ya. Wah. Saya sedikit tanggapi menyangkut kejadian di distrik Halama ini. Halama. Jadi Halama. Pertama, media keluar itu dibakar dengan helikopter. Dari belakang 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, mayatnya bawa di Timika. Kami lihat bukan kebakaran, tapi hanya dia potong baru taruh di helikopter dan mayat itu yang mereka bawa. Jadi kejadian ini mungkin dibalik ada permainan atau seperti kakak apa yang tadi jelaskan seperti itu, karena daerah Timika ini selalu terjadi begitu. Permainan terlalu banyak dari Tembagapura lari sampai daerah sana. Nipi, jadi kok lihat sendiri itu mayat tidak terbakar toh? Iya, tidak terbakar. Jadi Dan berita foto yang mengatakan kedua, bahwa
Jadi berita yang mengatakan bahwa itu pilot dibakar lalu dengan dikasih masuk di itu dengan pesawat dengan helikopter dibakar semua itu yang dirilis oleh Kombes Bayu itu salah ya? Itu kayaknya salah karena foto yang keluar tuh helikopter tuh belum dibakar. Helikopter masih begitu ada dan fotonya ambil itu orangnya pembunuhnya masih dalam helikopter itu. Sampai sekarang helikopter yang sudah bakar itu foto belum ada sampai sekarang. Jadi ini agak masalah. Bagaimana bisa yang berwenang, yang berwajib lalu mengeluarkan berita bohong terlalu cepat. Pak Jeffrey juga sudah bilang tadi itu terlalu pagi, dini hari sekali, terlalu cepat. Pak Sebi bilang itu bicara 1 hari langsung bilang ini. Padahal Jenderal Tampu Bolon sendiri, Richard bilang tidak ada pembakaran. Wah itu bertolak belakang antara TNI dengan Damai Kartens itu Panglima Kodam Gabungan wilayah 3 itu berapa tadi itu sebentar. Ya, jadi Panglima Kodam Gabungan wilayah Pertahanan 3 itu Jenderal Richard Tampu Bolon mengatakan ya helikopter dengan orang itu nggak dibakar. Jadi kan jelas membantah secara frontal apa yang dikatakan oleh Kombes Bayu sebagai juru bicara Damai Kartens. Nah kalau sampai ini dipertontonkan di publik, ini kan kita malu sendiri bagaimana kita punya aparatur negara ini kalau begini modelnya. Dan ini kan bisa menguntungkan pihak-pihak lain termasuk TPNPB OPM. Mestinya kan kita berusaha membangun citra yang baik, profesional dan seterusnya. Ya, tetapi mana tadi si Anu masuk ini, Pak Otis? Pak Otis mana? Kok nggak muncul? Oke, jadi seperti itu. Saya sayangkan juga sih. Mestinya juga kalau bisa saling saling konfirmasi dulu. Jangan masing-masing buat pernyataan. Jujur saya sebagai orang Indonesia ini kecewa juga dengan sistem penanganan Papua seperti ini. Makanya saya bilang kalau begini terus ini, waduh, ini bisa kacau ini terus gini. Ya, Oke. Pak Bishop, saya mau sedikit sambung, sedikit saja. Sambung juga, sambung. Ya, jadi begini, waktu kakak Panglima Egyanus Kohoya penangkapan dan pembakaran pesawat itu video dengan foto semua jelas sudah keluar pelaporan lewat kakak Sebi Sabo dan itu sambung semua media massa. Kami sudah tahu bahwa ini dari anggotanya Egyanus Kohoya. Terus yang sekarang terjadi ini tidak ada video, kemudian kebakaran helikopternya tidak ada. Jadi kita tidak tahu juga dari mana yang kejadian ini. Okay. Jadi mungkin seperti itu. Kau pesan apa, Nipi? Saya mau pesan, mungkin tim harus turun ke sana, cek kejadian di lapangan di daerah Alma. Di mana? Tim apa yang kau maksud? Tim investigasi independen kayak Kak Jeffrey bilang. Iya benar. Oke. Ini ada Linus Channel bilang senang melihat Tuan Jubir TPNPB dengan Tuan Ketua PM bisa bicara bersama-sama di channel ini. Berharap supaya pimpinan lain yang berseberangan bisa bersatu. Bersatu kita kuat, berpisah maka kita akan bercerai-berai. Oke, Pak Esron Abisai bilang begini. Pembunuhan pilot New Zealand di Alama adalah pengalihan isu propaganda militer Indonesia menjelang pembebasan pilot New Zealand Martin Phillips oleh TPNPB OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Oke, silakan Pak Jeff, masih ada yang mau disampaikan dalam kesempatan ini, Ketua OPM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Bishop Joshua Bangsa Papua yang bisa memfasilitasi isu yang lagi panas. Jadi yang pertama, pemerintah Indonesia, TNI Polri, dan kami dari TPN OPM kepada rakyat Papua semua. Kita mendoakan
kami tadi dalam pembukaan sudah kami sampaikan bahwa dari segi kemanusiaan kami sangat betul prihatin. Rasa duka kami yang sangat mendalam bahwa hal-hal ini tidak boleh terjadi di atas tanah Papua. Tanah Papua itu tanah Injil, Bapak Bishop. Orang Yes. Papua itu mayoritas Kristen. Dari kami punya adat itu kami sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Semua pasukan TPNPB, semua panglima-panglima daerah TPNPB yang saat ini sedang bergerak, bahkan kami saat ini Tuan Juru Bicara dan saya sendiri, kami betul-betul mengerti Injil, menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini merupakan hal yang betul-betul kami tidak terima, Bapak Bishop. Tidak boleh lakukan ini. Kami menyampaikan kepada pihak TNI Polri, mari membuka diri secara transparan. Kasus seperti begini tidak boleh terjadi. Ini warga negara asing dari negara lain. Demi menghormati ini, menghormati keluarganya dan juga seluruh masyarakat New Zealand, pemerintah New Zealand, kita membuka diri, kita membuktikan siapa pelakunya. KKB yang lakukan itu siapa, mukanya siapa, skenario siapa, dari komando siapa. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus bertanggung jawab. Sebagai negara yang demokrasi, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus keluar, membuka diri, dan melakukan tim investigasi. Kami dari pihak TPNPB OPM, kami betul-betul terbuka dan kami siap. Kami siap melibatkan semua stakeholder yang ada, yang biasa berbicara, yang memiliki pengalaman. Entah seperti LSM-LSM lokal yang saat ini biasa menginvestigasi semua kasus-kasus kemanusiaan yang ada di Papua, bahkan juga teman-teman kami yang ada di Indonesia. Ada banyak badan-badan LSM yang memiliki kemampuan untuk membuka kasus ini. Ini kasus yang terjadi di depan mata, sangat jelas. Kami akan tahu siapa pembunuhnya. Tidak boleh ditutupi. Demi kemanusiaan, pemerintah harus transparan dan terbuka. Jadi ini betul-betul kami tidak setuju dengan menutupi peristiwa ini, harus membuka tim investigasi. Kami sudah bikin surat, statement kami sudah jelas dari Tuan Jubir, pihak TPNPB, OPM, statement kami jelas bahwa kalau pemerintah Indonesia tertutup, tidak mengakui tim investigasi yang kami bikin, maka pelaku pembunuhan adalah pemerintah Indonesia, yaitu institusi TNI Polri, yang juga disebut dengan KKB. Itu asumsinya, Pak Bishop. Kalau bukan pelakunya mereka, maka buka diri, kita membuat tim investigasi, menghormati kemanusiaan, dan mewujudkan siapa itu pelakunya dan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. Itu pesan kami kepada pihak pemerintah Indonesia, khususnya kepada TNI Polri. Dan kepada seluruh rakyat bangsa Papua, kita mendoakan di atas tanah Injil ini tidak boleh terjadi hal-hal seperti ini. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat di wilayah Alama yang saat ini sudah mengerti bahwa siapa itu pelakunya. Dan kami yakin semua doa-doa orang Papua itu akan mewujudkan, membuka kasus ini, dan akan membuka kasus-kasus yang lain yang selama 63 tahun tidak pernah diwujudkan di atas tanah Papua. Terakhir, Bapak Bishop, terima kasih untuk Paradoks Papua, kembali mengudara yang bisa membalance, mengimbangi semua hal-hal yang tidak benar yang terjadi di atas tanah Papua. Bapak Bishop, Paradoks Papua sangat netral, tidak membela Indonesia, tidak membela kami juga. Tetapi Bapak tetap jalan lurus. Kebenaran akan menuntun Paradoks Papua untuk membuka siapa yang benar, siapa yang tidak benar di atas tanah ini dengan semua kasus-kasusnya. Tuhan memberkati. Thank you. Oke, mungkin kita tidak panjang lebar tadi karena sudah ini. Jadi, nah ini termasuk terakhir nanti Pak Sebi yang akan jelaskan. Pak Sebi, silakan Pak Sebi, apa istilahnya komentar terakhir Anda malam ini, dan apa pesan-pesan dan rekomendasi Anda baik bagi Indonesia maupun dunia internasional. Silakan. Bapak kasih waktu sedikit lagi karena saya harus melengkapi laporan tadi. Oh, silakan, silakan. Dari sisi saya menjelaskan, di wilayah ini wilayah pelayanan Freeport. Jadi orang-orang di sini tuh mereka rasa nyaman karena
dana 1% itu bilang tujuh suku. Mereka ini spesial untuk dibiayai oleh Freeport, dilayani makan minum, perumahan dan lain-lain. Wilayah-wilayah ini dari Banti, Wat, dari Karwanov sampai Bela, Jila, Alama, wilayah ini. Wilayah ini wilayah pelayanan Freeport dan orang-orang ini rasa nyaman, maka tidak ada TPN di sana. Karena macam di Tembagapura saja, mereka biasa jual, kami punya pasukan, selalu tentara polisi datang bunuh mereka, itu orang-orang di wilayah ini yang biasa jual. Karena mereka rasa aman, nanti Freeport tidak kasih mereka makan kalau ada TPN di sana mengganggu, macam itu. Kita pengalaman, kita terus terang saja, orang Papua lain mau tersinggung itu terserah, tapi kita bicara ini fakta. Jadi pasukan kami TPN yang dulu tinggal di Tembagapura itu semua bubar karena sering kami dijual oleh orang-orang lokal. Ya kita bilang banpol atau mata-mata itu. Oleh karena itu wilayah Alama ini juga sekarang kami punya data. Kita punya data itu waktu kita Panglima Kiarus sebagai Sandra Pilot itu ada orang yang mengklaim TPN, mereka menyerahkan surat mereka menahan satu pilot dari Afrika Selatan, orang Barat juga. Lalu mereka menitipkan surat. Masih ingatkah? Saya tanya. Pak Yefri dengan Pisop dan semua orang. Iya, sudah pernah dengar. Ya, jadi banyak wartawan tanya saya, kami bilang enggak, kami tidak tahu itu. Surat itu bukan keluar dari Panglima Kianus. Macam itu ada, makanya kami bilang investigasi independen itu untuk membuktikan siapa pelakunya, KKP atau TPNPP, OPM, begitu. KKP berarti jelas proksinya TNI Polri, begitu. Oleh karena itu saya tarik kembali, saya tambahkan yang kedua, ketika oleh seluruh publik di seluruh dunia dan Indonesia dan Papua bahwa kami orang Papua itu orang yang paling jujur di dunia dunia terakhir, orang paling jujur, paling hati, paling kasih tinggi itu kami. Kami orang siapa yang datang, selamat datang. Saya punya pengalaman, kita ke negara mana, di wilayah mana, di Pasifik, di mana-mana, Anda tidak akan makan gratis. Tapi di Papua Anda bisa makan gratis. Saya betulkah tidak, Pak Yefri? Anda bisa makan gratis. Karena orang Papua itu baik hati. Orang baru datang mereka layani, mari. Itu di rumah saya, macam begitu. Oke. Dan perlu ketahui, saya bilang, selama tahun 1855 itu Injil masuk di Papua. Kemudian Belanda masuk tahun 1909 di Papua. Jadi penginjilan ini jalan-jalan di pesisir pulau sampai ini semua selesai. Kami di gunung ini penginjilan masuk tahun 60-an. 60 sebelum Indonesia masuk. Indonesia ancang-ancang masuk tahun 60-an. Injil masuk di sana. Di wilayah Bali itu tahun 50-an. Kami di Jali itu tahun 60-an. Jadi perlu ketahui kami tidak pernah sepanjang sejarah kami tidak pernah bunuh orang Barat. Tidak pernah orang Barat. Orang Barat itu mereka beradaptasi dengan kami, menjatuh dengan kami, makan minum. Anak-anak mereka bersahabat dengan kami. Sampai saya mau kasih tahu, satu anak yang lahir di kampung di Jalimu di sana, itu dia pilot dan ditugaskan di Afrika. Tapi dia bilang, saya bukan orang Afrika. Saya orang Jali, saya harus kembali melayani orang saya di sana. Dia kembali, sampai sekarang pilot ada di sana, namanya Heden. Jadi kalau dia naik pesawat orang Jali, dia bilang dulu depan sudah, mereka pakai bahasa Jali. Biasa begitu. Jadi orang Barat ini menjatuh dengan kami bukan main-main. Dan kami tidak pernah bunuh, tapi dalam sejarah kami, bunuh satu orang Barat saja. Itu tahun 60-an. Kami orang Jali yang bunuh dan makan dagingnya. Karena memang seluruh Papua, dari Papua Nugini sampai Papua Sorong, Anda mau tanya, yang kanibal itu kami orang Jali. Yang makan manusia. Bapak saya makan manusia. Jadi, saya mau kasih tahu, itu pun karena belum terima Injil. Injil baru masuk, bunuh dia, makan. Selesai itu berdarah dia dikuruskan tanah-tanah di Jali itu jadi penginjil. Dari kami Jali itu, kami sudah bikin pertemuan tahun 2011 di Jayapura, kita simpulkan Jali Union, itu 3 kabupaten. Jalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Itu kami manusia kanibal dulu. Begitu. Tapi tidak pernah bunuh orang Barat, hanya satu itu pertama. Sebelum bertobat, sebelum Injil masuk Papua. Sebelum Injil masuk, pertama masuk. Setelah itu darah dia kuruskan untuk tanah Jali itu semua jadi penginjil. Dan penginjil kami orang pertama itu Jeffrey punya orang-orang.
Makanya kami bisa berbahasa Lani, kami orang-orang Yali. Paham? Ya. Karena orang Papua lainnya bercatat kalau yang belum tahu sejarah. Kami tidak pernah bunuh orang Barat. Orang Barat itu bersahabat dengan kami, menjatuh. Mereka beradaptasi. Kita makan ubi, mereka makan ubi. Kalau orang-orang Indonesia, Jawa datang kan tidak. Mereka jijik macam makan ubi, babi, ke muka begitu. Tidak, orang Barat itu kabur saya dengan kami. Nah, ini contoh. Jadi kalau bilang kita bunuh orang Barat itu tidak mustahil. Begitu. Sejarah Ya, mencatat. Hormat. Ya, hormat. Ya. Oke. Jadi kita saya pesan, kalau pesan saya terakhir, tidak ada alasan. Pace Menko Polhukam kemarin bilang mengutus segala macam. Kami itu yang KKP yang kau kutu. Tapi kami TPNPP Anda harus duduk dengan kami bicara. Karena dalam dunia berpolitik itu ya musuh juga harus duduk bicara, dimediasi oleh pihak ketiga netral. Kira alasan tuh Anda alergi duduk dengan kami. Itu pesan kami. Dan pemerintah Indonesia harus mengizinkan tim investigasi masuk. Pemerintah Indonesia harus mengizinkan kita punya tim untuk bebaskan pilot masuk. Karena kita punya tim, ada fasilitas internasional dan Indonesia. Begitu. Supaya kita bebaskan yang satu ini. Kalau korban lagi berarti ini semua skenario Indonesia. Begitu. Hormat.